Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji selalu dan kembali terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga dipertemukan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Uqudul Jain, hikayatun. Qala Abdullah al-Wasiti, ra'aitu imra'atan ala Arafat wa hiya taqul may yahdillahu fama lahu min mudil wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Fa'alimtu annaha dhallatun faqultu ayyatuhal mar'ah min ayna aqbalti. Qalat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Fa'alimtu annaha minal maqdis faqultu ma alladhi jaa'a biki. Qalat walillah 'alan nas ij'al baiti man istata'a ilayhi sabila. Faqultu alaka zawj? Qalat wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Faqultu atarkabina ba'iri? Qalat wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Falamma aradat ar-rukuba qalat qulil mu'minina yaghuddu min absarihim fa'aradtu anha. Falamma rakibat qultu masmuki? Qalat wadhkur fil kitabi Maryam. Faqultu laha alaka aulad? Qalat wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Fa'alimtu anna laha auladan. Faqultu ma asma'uhum? Qalat wa kallama Allahu Musa taklima. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Faqultu fi ayyi mawdi'in atlubuhum? Qalat wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Fa'alimtu annahum adillatur rakbi. Faqultu ya Maryam ala ta'kulina syai'an? Qalat inni nadartu lirahmani shawma. Falamma wasana ilaihim warauha bakau qalat fab'athu ahadakum biwarikikum hadi ila madinati al-ayah. Fasa'altuhum anha faqalu innaha dhallat mundu 3 ayyam wa qad nadharat an la tatakallama illa bil Qur'an. Dikisahkan oleh Imam Abdullah al-Wasiti, suatu hari ujar Sidin, aku berjumpa seorang ibu-ibu, seorang perempuan ala Arafat, di dekat padang Arafah di Makkah. Wahia taqul, ibu-ibu tadi yang aku lihat dari Sidin sambil berpandir membaca sesuatu. May yahdillah fama lahu min mudil. Ayat Al-Quran dibaca Sidin. Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Yang kalau diterjemahkan ayat ini artinya siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Ayat kedua, waman yudlilillah fala hadiyalah. Siapa orang yang disesatkan Allah maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Jadi dua ayat ini diulang-ulang oleh si ibu-ibu tadi. Diulang-ulang oleh ibu-ibu ini. Fa'alimtu annaha dhallatun. Lalu ujar Imam Abdullah al-Wasiti, ketika itu pun aku tahu bahwa ibu-ibu ini lagi tersasat. Nah, jadi biar harus paham kondisi Makkah itu musim haji, jutaan manusia tak kumpulan, mulai bahari sampai wahini. Kalau sudah masuk musim haji, padat merayap Makkah itu.
muslimin, muslimat dari penjuru dunia tak kumpulan di situ. Terkadang dan rancak terjadi orang tasasat, terpisah rombongan tuh rancak di Mekah. Ada yang bahkan berminggu-minggu terpisah hanya tetamu bahasa. Karena saking padatnya manusia. Kadusa nang jutaan itu, pian tuh ke Mabuon lagi expo. Hari pertama, hari kedua tuh nang biasa rame-ramenya. Sudah seminggu ya miak dua orang, habis duitnya. Ketika rame-ramenya itu kadang dengan aneka macam manusia baju warna-warni, anak sorongin kadang lapas dari tangan. Sampai harus diumumkan dulu pakai mic hanya tetamu. Kayak itu juga di tempat padat lain, di mall. Lagi padat-padatnya tuh nah. Mall, duta mall contohnya habis hari raya. Habis hari raya itu, hari raya kedua, ketiga, keempat, hibak, padat merayap mall itu. Banyak nang basandal gapit. Bubuan hulu sungai hibaki. Orang Banjar muyak dah. Orang Anjir, Kapuas, Kandangan, Rantau, Binuang, Tanjung, Duhat. Ada Mbah Hari Raya menghabiskan THR. Padat merayap, kadang tak pisah gitu. Apalagi di Makkah musim haji, hibak manusia. Fenomena ini terjadi di kisah ini. Ada seorang ibu-ibu wanita sorangan, kebingungan. Sambil bebacaan, muntung sidin bebacaan, bepandir, membaca ayat Al-Qur'an. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka kadang mungkin ada yang menyesatkannya. Man yudlilillah fala hadiyalah. Siapa orang yang Allah sesatkan, maka kada ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Imam Abdullah Al-Wasiti melihat ibu-ibu nih mengulang-ulang ayat itu, aku pun sadar ini ibu lagi tersasat, tapi sah rombongan. Faqultu ayyatuhal mar'a min aina aqbalti. Aku pun bertanya kepada ibu-ibu tadi, wahai perempuan, dari mana pian ini datangnya? Qalat, dijawab oleh ibu-ibu, kembali lagi sidin membaca Al-Qur'an ulang jawabannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kadang mau bepandir normal, ayat terus yang keluar. Setelah membaca surat Al-Isra, aku pun jar Abdullah Al-Wasiti tahu bahwa sidin ini dari Palestina, Baitul Maqdis. Faqultu malladzi jaa biki. Aku bertakun pulang jar sidin, wahai ibu-ibu, wahai wanita, apa gerangan tujuan pian ke Mekah? Qalat, dijawab pulang oleh ibu-ibu pakai ayat Quran pulang. Walillah 'ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka diwajibkan bagi manusia untuk Allah agar mereka menunaikan haji bagi yang mampu. Aku pun tahu jar Abdullah Al-Wasiti datang ke Mekah mulai Baitul Maqdis hendak berhaji ibu-ibu ini. Faqultu alaka zaujun. Aku bertanya lagi Jasidin, pian ada bisi laki kah? Ada bisi suami kah? Dijawab oleh si ibu-ibu, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Ayat Quran pulang yang artinya jangan ikam maumpati sesuatu yang ikam kada ketahui. Artinya kedosa menakuni lakiku. Itu maksudnya. Faqultu, aku pun berkata jar Abdullah Al-Wasiti, atarkabina ba'iri. Hendak pian ulun tolong, pian ke uyuhan dah kujuk-kujuk berjalan, pian naik aja ke onta ulun biar ulun nang mihirit gitu. Dijawab oleh ibu-ibu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ayat Al-Qur'an pulang. Apa-apa yang kalian perbuat dari kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Artinya hakun naik ke onta. Uyuh berjalan panat. Falamma aradatir rukub, ketika ibu-ibu hendak menaiki onta, ia berkata kepadaku jar Abdullah Al-Wasiti, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat Quran pulang. Yang artinya katakanlah pada orang-orang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Maksud ibu-ibu ketika aku proses naik onta jangan diitihi. Karena kadang tersingkap baju lah apa segala. Fa'aratu anha, aku pun berpaling ketika sidin naik onta. Ujar Abdullah Al-Wasiti. Falamma rakibat, ketika sudah naik ke atas onta,
aku pun bertanya lagi, ma ismuki? Siapa ngaran pian wahai ibu-ibu? Dijawab oleh ibu-ibu pakai ayat Al-Qur'an lagi. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingatlah di dalam kitab kisah tentang Maryam. Oh, berarti ngarannya Maryam, Hajar Abdul Al-Wasiti. Nah, ini untungnya juga ngaran ambil dari Al-Qur'an. Coba kalau ngaran iya ada dalam Al-Qur'an. Wati misalnya. Ada ngaran Wati. Ratna, ada. Untung ada dalam Al-Qur'an. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan ingatlah cerita Maryam di dalam kitab. Oh, berarti ngarannya Maryam, Jar Abdullah Al-Wasiti. Faqultu laha alaki aulad. Aku bertanya lagi sambil menghirit nih mencari akan rombongannya. Pian diisi anak-anakkah wahai ibu-ibu? Dijawab lagi oleh ibu-ibu pakai ayat Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan begitu pula Nabi Yakub berwasiat pada anak-anaknya. Fa'alimtu anna laha auladan. Ketika mendengar jawaban ayat ini, oh berarti bisi anaknya. Ibu ini bisi anak-anak. Faqultu ma asma'uhum. Siapa aja ngaran anak-anak pian? Ujar Abdullah Al-Wasiti. Ini si Din ini betakun supaya mencariakan kemana rombongannya. Qalat, dijawab oleh ibu-ibu ketika ditakuni siapa jangan anak-anak Sidin, wa kallamallahu Musa taklima. Pertama ayat kisah Nabi Musa, dan Allah mengajak bicara Nabi Musa. Dibaca lagi ayat kedua, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dibaca ayat ketiga, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Dawud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Artinya anak Sidin 3, Musa, Ibrahim, dan Dawud. Untung ada di Al-Quran berita. Coba kalau ngarannya Anto, Joko, ada orang ngalih. Fakultu fi ayyi mawdi'in atlubuhum. Aku bertanya lagi ya Abdullah Al-Wasiti, kamana kira-kira aku mencari anak pian yang bertiga itu? Karena serombongan bahaji itu tak pisah. Dijawab oleh ibu-ibu. Apa jawabannya? Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Ayat Quran lagi jawabannya. Dan alamat, tanda-tanda, dan dengan bintanglah mereka dapat petunjuk. Nah, jawabannya ayat Quran. Abdullah Al-Wasiti ini orang alim, pintar. Fa'alimtu annahum adillatur rabbi. Ketika dijawab dengan ayat itu, aku pun tahu 3 anak Sidin itu adalah pimpinan rombongan, pimpinan kafilah. Berarti nyaman aja mencari. Betakun orang banyak, tahukah ngaran Musa, Ibrahim, Dawud, rombongan dari Baitul Maqdis. Nah, nyaman kan? Mengerucut dah pencaharian tuh. Faqultu ya Maryamu ala ta'kulina syai'an. Ujar Abdullah Al-Wasiti, wahai Maryam, pian sudah makan? Hendakkah makan pian? Qalat inni nadartu lirahman sauma. Dijawab pulang dengan ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Oh, artinya puasa. Falamma wasalna ilaihim wa ra'auhum bakau. Akhirnya dicari rombongannya dapat. Ketika melihat ibunya datang diselamatkan oleh seseorang, anak-anaknya bakau menangis berataan. Qalat fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila madinati. Dibaca pulang ayat Al-Qur'an oleh si ibu tadi. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila madinati. Utuslah salah seorang dari kalian dengan kertas-kertas ini menuju kota. Fasa'altuhum anha. Aku pun bertanya lagi, Jar Abdul Al-Wasiti. Aku pun bertanya lagi kepada anak-anak ibu-ibu tadi karena sudah tetamu. Apa gerangan ibu pian nih sampai terpisah rombongan? Kayak apa kisahnya? Faqalu, dijawab oleh anak-anaknya, innaha dhallat mundu 3 ayyam. Ibu kami ini terpisah 3 hari dah. 3 hari terpisah rombongan, kebanyakan manusia.
wa qad nadharat an la tatakallama illa bil Qur'an. Dan ibu kami ini banazar sudah kada hendak berpandir kecuali dengan ayat Al-Qur'an. Wah, wanita solehah. Kada hendak berpandir puasa dan kada hendak berpandir lawan orang kecuali dengan ayat Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu nang solehah. Tsumma ba'da dzalika ra'aitum yabkun. Lalu Abdullah Al-Wasiti melanjutkan kisah, selang beberapa hari, beberapa minggu kemudian, aku berjumpa lagi dengan anak-anak ibu-ibu tadi. Aku bertanya, karena dilihat anak-anak ibu-ibu tadi menangisan. Beberapa minggu kemudian menangisan anak-anak itu. Fasa'altuhum, aku tanya, kenapa menangisan? Faqalu innaha fitar'i. Sesungguhnya ibu kami dalam keadaan sekarat garing sudah. Fadakhaltu wa sa'altuha an haliha. Aku elangi Maryam tadi nang sudah gegaringan sekarat. Aku takuni apa kabar? Faqalat, dijawab lagi oleh Maryam ibu-ibu soleha tadi dengan ayat Al-Qur'an, wa ja'at sakratul mauti bil haq. Sungguh datang pedihnya kematian dengan kebenaran. Falamma matat, ketika meninggal sudah Maryam tadi, ra'aituha tilka lailah fil manam. Aku pun, jar Abdullah Al-Wasiti, melihat wanita soleha tadi di dalam mimpiku di malam hari setelah meninggal. Faqultu aina anti, wahai perempuan, di mana pian sekarang nih setelah meninggal? Kayak keadaan pian, di mana pian? Qalat, dijawab dalam mimpi nih. Menjawab pakai ayat pulang. Inna muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam sorga dan sesungaiannya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang istimewa di sisi Allah yang Maha mengatur. Artinya aku sudah masuk sorga, ujar ibu-ibu nih. Dalam mimpi ya tetap pakai ayat Al-Qur'an menjawab. Nah, kisah ini dipaparkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di sini, pelajaran gasan kita. Bagaimana bahari itu gambaran seorang wanita solehah. Pian sangguplah ibu-ibu nih, wanita zaman wah ini, bernadar kada anak bepandir lawan orang lain kecuali dengan ayat Al-Qur'an. Kada kawa nang hafal Al-Fatihah wara. Nah hafal juz amma wara itu gin tabaruhui kada berataan kayak apa hendak mengganti percakapan dengan ayat Al-Qur'an. Di satu sisi lawan bicara kada paham juga. Biar si biniannya wah ini nih hafal Quran, tahu arti, yang dibawa ibu pandir pulang kada ngerti. Nah, bahari dahsyatnya ada loh perempuan solehan kayak itu. Perbincangan itu dengan bahasa Al-Quran aja, kadang mau bahasa normal sampai meninggal dunia, sampai dalam mimpi dijumpai pun tetap pakai ayat Al-Quran. La ilaha illallah. Nah ini cara gesan kita nang wahini. Sampai sebegitunya seorang wanita solehah bahari itu. Ditakuni ini ada jawaban ayatnya, karena hafal. Hafizatul Quran. Ditakuni ini ada jawabannya dari Al-Quran seberataan. Tanda sidin hidupnya sepanjang umur itu dengan Al-Quran. Nah, kayak apa nang wah ini? Ujar nang laki wah ini nih. Apa kabar pian yang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa hubungannya? Nang dihafal juz amma yatasaalun. Bertanya apakah? Artinya jauh benar perbandingannya. Jangan lagi olahkan bang kopi. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak ada kaitannya. Nah, jauh banget. Sampai meninggal dunia dalam keadaan kada mau berpandir kecuali dengan ayat Al-Quran. Subhanallah.
Wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama ma damat fi ridha zawjiha. Rasulullah bersabda, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa. Sungguh burung-burung yang ada di udara memintakan ampun bagi seorang istri yang mau taat kepada suaminya. Burung-burung di udara, ujar Nabi, dengan aneka macam jenisnya memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk seorang istri yang mau taat pada suaminya. At-tayru fil hawa, jam'u ta'irin mitlu sahib wa sahbi wa raqib wa raqbi. Mitlu sahib wa sahbin wa raqibin wa raqbin. Burung-burung seberataan di udara, ujar Nabi di riwayat ini, memintakan ampun gesan istri yang mau taat lawan suami. Nah, ulun betakun pulang. Kira-kira jumlah burung-burung yang ada di udara itu berapa? Semua jenis burung. Burung walet, burung puyuh, burung hantu, burung perkutut, burung-burung lainnya ulun kada hafal. Banyak banget. Dengan jenis-jenisnya, laki dan perempuan, betina dan jantan, sabarataan itu memintakan ampun, beristighfar, astaghfirullah li fulanah binti fulan, astaghfirullah li fulanah binti fulan, astaghfirullah li fulanah binti fulan. Memintakan ampun gesan istri yang mau taat pada suami. Wal hitanu fil ma, jam'u hutin wa huwa al-'azim min as-samak wa la'alla murada'an. Begitu pula seluruh ikan-ikan besar, iwak-iwak filma yang ada di perairan memintakan ampun pula untuk istri yang mau taat suami. Seluruh ikan-ikan yang ada di perairan memintakan ampun untuk istri yang mau taat suami. Betakun belang-ulun, ikan-ikan yang di perairan kalimatnya. Al-hitan. Kira-kira berapa banyak jenis iwak yang ada di perairan itu? Iwak papuyu, iwak nila, iwak mas, iwak perak, udah lah, iwak buntal, dan iwak-iwak lainnya di perairan. Nah, perairan bilang alma mencakup laut, sungai, tambak, kolam, dan perairan lainnya. Seberataan jenis ikan-ikan itu memintakan ampun pula bagi perempuan yang mau taat suami. Banyak benar iwak-iwaknya, termasuk iwak-iwak di kolam duhat. Kira-kira kalau sebanyak itu yang memintakan ampun, habis kada dosa? Habis. Wal malaikatu fis sama, bukan hanya di situ aja. Begitu pula ajar Nabi, malaikat-malaikat di langit pun memintakan ampun bagi seorang istri yang mau taat pada suami, madamat fi ridha zaujiha, selama si istri itu berada dalam ridho suami. Selama si istri itu dalam keadaan diridhoi oleh suaminya. Artinya suaminya senang hati dengan keberadaan si istri.
selama itu pula burung-burung di udara, ikan-ikan di perairan, bahkan malaikat-malaikat di langit memintakan ampun bagi istri tersebut selama suaminya ridho, senang hati dengan keberadaan si istri. Nah, ini kurang apa bebinian itu tuh. Dan kadada pernah kami menemukan riwayat yang mirip yang dikhususkan bagi para suami yang taat pada istri. Kadada riwayat sesungguhnya ikan-ikan di perairan, burung-burung di udara, begitu pula malaikat-malaikat di langit memintakan ampun bagi seorang suami yang mau mengabulkan hajat bini. Nah, ada justru keuntungan untuk wanita. Keuntungan gasan bebinian. Kadang ngalih pian hendak menghabiskan dosa. Caranya bujur-bujur babakti lawan laki. Bujur-bujur pian sebagai istri berbakti lawan suami. Ngeri. Dahsyat. Luar biasa. La yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama madamat fi ridha zawjiha. Sesungguhnya burung-burung di udara dengan segala macam jenisnya memintakan ampun bagi seorang istri yang mau taat patuh dengan aturan suami. Begitu pula ikan-ikan semuanya yang ada di perairan memintakan ampun pula. Begitu pula malaikat-malaikat di langit memintakan ampun pula bagi istri yang mau taat suami madamat fi ridha zaujiha. Selama istri tadi berada dalam keridhaan suaminya. Selama suaminya senang hati, gembira dengan adanya si istri. Selama itu tadi ikan, burung, malaikat memintakan ampun bagi istri. Nyaman benar binian itu. Bujur-bujur bebakti lawan laki, dahsyat timbal baliknya. Dan ingat, fadilat yang sama kadada gesan lakian. Makanya jadi lakian ini uyuh padahal. Mana sudah bacari, panat. Iwak-iwak kada mintakan ampun. Burung-burung kada mintakan ampun. Kecuali dengan cara yang lain di luar daripada urusan rumah tangga. Semisal seorang suami pergi menuntut ilmu. Nah, itu selama perjalanan diridhoi oleh malaikat, dimintakan ampun. Tapi dalam bab berumah tangga, fadilat ampunan yang dimintakan oleh makhluk-makhluk yang jutaan tadi itu terkhususkan untuk istri yang taat suami. Nyaman pian jadi bebinian itu. Nyaman pian bapandir bipai laki ulun penyarikan. Nyaman pian bapandir. Amun bisa laki kayak pian nyaman laki ulun jauh benar. Sedikit-sedikit mahambat, sedikit-sedikit marangut, kayak apa ulun hendak bujur-bujur, sabar. Bahkan ya apa lagi? Bujur-bujur pian paksakan untuk berbakti. Dan ingat terus di balik kebaktian dan ketaatan pian sebagai istri pada suami ada timbal balik nang dahsyat. Ampunan nang dahsyat nang dimintakan oleh sekian juta ciptaan dan makhluk-makhluk Allah. Makanya bujur-bujurlah istri itu kepada suami. Kalaupun ada nang memberi muar, ada sifat-sifat laki nang malah emosi, ingat terus tentang fadilat ampunan tadi supaya kita kada sarik lawan laki. Laki misalnya, suami misalnya bebarang maandak anduk, bebarang maandak baju, bah berganti baju sempak tegelempangan. Kadang muar bebinian melihat sudah dipadahi susun bahasa baiki tata tegelempang handuk mbah mandi ke sana kemari. Sabar. Kalau bujur-bujur aku berbakti lawan lakiku, insya Allah dapat ampunan dahsyat. Ingat akan aja itu terus. Lalu kita tersenyum
sambil memutiki sempak, memutiki anduk dan macam-macam yang tergelempang tadi. Laki tulak 2-3 jam belum bulik juga, bakawanan, main futsal kah, main bulu tangkis kah. Kesal nang bini, kenapa kada bahabaran? Ditelepon kada angkat, di WhatsApp kemana pian kada dihirani, cuma di-read doang, cuma dibaca aja. Kesal. Kita ingat, oh kalau aku bujur-bujur berbakti lawan laki, insya Allah ampunan menanti. Maghfirah yang dahsyat akan aku raih. Ampe sarik. Tapi pulang para istri harus paham, umumnya para suami itu punya karakter kada katuju dimuyaki. Para suami itu karakter umumnya kada katuju dimuyaki, dicereweti. Ujar nang laki, ulun hendak tulak, kamana ajar nang bini, main futsal lawan kawan olahraga. Atau main bulu tangkis lawan kawan. Kena bulik malam. Bebaya laki tulak 20 menit atau 15 menit memiskol. Gerencengan HP memiskol. Mau WhatsApp lawaskah lagi bulik. Gas habis. Rumah mereng. Atap miris. Panci tumbus. Hanyar sampai di gedung futsal laki. Hanyar sampai gedung bulu tangkis di miskol. Ditelepon. Kebetulan HP laki itu silent, kada berbunyi. Main aja futsal, tuntung main futsal, istirahat sebentar sambil buka HP, 25 kali miss call tidak terjawab. WA bederenten hibak. Di mana pian? Kenapa kada dibalas? Kada sayang lagi kah lawan ulun? Maka bahari bepada sayang, ini itu pancila tumbus. Emotikon kisah menangis, abut dan laki. Dibuka status WA bini, kata-kata hibak isinya. Aku harus bertahan walaupun suami tidak sayang lagi. Dibuka status sebutingnya, hidup mandiri harus dijalani meskipun itu sulit. Pakai foto-foto, kata-kata nang maris tak berataan. Tambah abut laki, bulik kayak ke rumah, padahal belum tentu main. Nah, kayak itu kadang lakian itu muyak. Jangan juga dimuyaki. Amun sudah bepadah tulak main futsal, percayalah. Jangan macam-macam. Piannya juga sebagai suami jaga kepercayaan itu. Jangan khianat sekali. Sekali jaga ketahuan khianat pian rabah walau. Salah pian. Jaga kepercayaan dari awal. Jangan khianat. Biniannya pulang jangan katuju mamuyaki. Mau miss call 20 kalian, WA berenten. Di mana pian apabila bulik ini itu kada sayang lagi kah lawan ulun ini. Dibuka status WA-nya, kata-kata berataan diolah status. Meskipun aku sendiri mudah-mudahan bisa menjalani. Sekarang aku tahu rasanya penderitaan sebagai seorang perempuan yang tidak dihargai. Meskipun langit runtuh, aku akan tetap menahannya. Sambil emotikon hu menangis. Nang laki membuka status, oh mana ini? Dan itu bukan solusi mengumbar perihal pertengkaran rumah tangga di media sosial, ditawakan orang lain. Jangan. Nah, intinya penyampaiannya, lakian tuh kada ketuju dimuyaki. Tapi pulang lakian ketika keluar rumah jaga kepercayaan istri, jangan dihianati. Sekali aja pian berkhianat ketahuan, sekalinya keluar rumah menjablay, ada mata-mata bini sampai ada foto buktinya. 30 tahun pian kemana-mana telepon kita harus kena. Video callnya supaya pian ketahuan di mana. Siapa salah? Pian sebagai suami telah mengkhianati kepercayaan dari awal.
Nah, bujang-bujang ini dengarkan para bujangan nih. Dalam berumah tangga akan datang, jaga kepercayaan itu. Sehingga pian pun sebagai suami ketika keluar rumah ada dimuyaki bini di rumah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan dianugerahkan rasa semangat terus dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin.